Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, pagi yang indah bagi kami. Kiranya penyertaan Engkau, berkat Engkau boleh selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan, naikkanlah lagu pujian kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 17. Bunyinya di Efesus pasal 5 ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di Efesus 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita hidup sebagai pria atau wanita yang bijaksana dan bukan sebagai orang-orang bodoh. Ia tidak akan memberitahukan kita untuk hidup dalam hikmat tanpa memberitahukan caranya. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi apakah kehendak Tuhan sebenarnya? Dua ayat itu memberitahukan kita bagaimana mengenalinya, yaitu di ayat yang ke-18, Efesus 5 ayat ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu tadi di Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Jika Anda mengizinkan diri Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, menyanyikan atau mengucapkan seperti kita membaca mazmur, puji-pujian dan lagu-lagu rohani, serta menyanyi dalam hati kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Anda akan mengetahui kehendak-Nya atas situasi Anda. Anda kemudian akan memiliki hikmat untuk memutuskan dengan bijaksana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita dapat menemukan kebenaran di dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan. Setiap kali kita menghadapi keadaan yang sulit, semakin kita memikirkannya, akan kita semakin kebingungan. Semakin kita berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik, semakin kita jauh dari jawaban. Tetapi kemudian kalau kita berpaling dari masalah dan memandang dan mengalihkan pandangan kepada Tuhan, menyanyi dalam roh dan memujinya, kita akan mendapatkan perspektif yang lebih jelas atas masalah itu. Dan jika kembali kita merenungkannya, kita akan menemukan gugahan dalam hati untuk mengambil keputusan-keputusan yang tertentu yang pada akhirnya ternyata adalah lebih baik dari apapun yang kita pikirkan sendiri. Saudara yang terkasih, naikkanlah lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Entah dalam saat-saat senang ataupun sedih,
Karena saat Anda memenuhi mulut Anda dengan pujian kepada Tuhan, Ia akan memimpin dan menuntun Anda dalam semua masalah kehidupan Anda. Bahkan jika Anda terjebak dalam suatu masalah, Ia akan memperlihatkan kepada Anda jalan yang harus Anda tempuh atau memberikan jalan keluar untuk Anda. Bagaimanakah caranya? Anda akan memperoleh hikmat dan pertolongan yang Anda perlukan. Isilah mulut Anda dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Maka Ia akan memimpin dan menuntun Anda dari semua masalah kehidupan Anda. Jika kita terbentur dengan masalah, janganlah kita bingung atau khawatir, tetapi alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan di dalam Mazmur, di dalam pujian kepadanya. Sembahlah Ia di dalam roh, maka Tuhan akan membukakan jalan dalam pikiran Anda. Tuhan akan memberikan Anda jalan bagaimana mengatasi masalah Anda. Asalkan Anda tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, percaya, beriman, dan berserah kepada Tuhan. Nyanyikanlah selalu lagu pujian kepada Tuhan. Di mana kita menyanyikan lagu pujian, Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Hikmat Tuhan akan turun kepada Anda. Roh kebenaran akan membebaskan Anda dari masalah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Yang disampaikan Sister Vivi bagus sekali. Marilah kita punya mulut senantiasa memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita ingat Raja Daud. Dia adalah seorang yang setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Dan dia dalam susah, dia memuji Tuhan. Dalam senang, dia menyembah Tuhan. Dari mulutnya itu tidak pernah berdiam untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena itu, di dalam peperangan dia dapat hikmat. Di dalam masalah, Tuhan memberikan dia solusi. Di dalam pergumulan, Tuhan menjawab doa dia. Hari ini marilah kita belajar seperti Daud, di mana dia ada seorang yang sejak kecil ya sudah senang sekali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan karena itu Tuhan berikan dia hikmat. Karena itu Tuhan buka jalan buat dia. Dan karena itu Tuhan kirim orang yang baik datang membantu dia. Kita belajar ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Kau hari ini. Biarlah kita semuanya belajar bagaimana memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah mulut kami senantiasa ingat kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang rindu, mulut yang senantiasa senang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bantulah kami Tuhan, supaya kami bisa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.